Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang beriman, seorang muslim beriman bahwasanya Allah telah memilih dari bangsa manusia sebagai nabi dan dia telah menurunkan wahyu tentang ajaran-ajarannya kepada mereka, lalu mewajibkan kepada mereka agar menyampaikannya kepada manusia, agar tidak ada alasan bagi mereka di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Allah mengutus mereka kepada kaumnya diperkuat dengan bukti dan berbagai mukjizat. Allah dimulai dari pengangkatan Nuh sebagai Rasul dan kemudian ditutup dengan kenabian Muhammad SAW. Seorang muslim meyakini sekalipun para nabi dan rasul itu adalah manusia biasa yang berlaku bagi mereka apa yang berlaku bagi manusia lain, seperti makan dan minum, sehat dan sakit, lupa dan ingat, hidup dan mati. Namun seorang muslim meyakini bahwa mereka adalah manusia-manusia pilihan dan paling sempurna. Mereka adalah manusia paling utama tanpa terkecuali, dan beriman bahwasanya tidak akan sempurna iman seseorang kecuali dengan beriman kepada para nabi dan rasulnya secara global maupun rinci. Yang demikian itu karena dalil-dalil nakli dan dalil akli. Para pendengar, Allah memberi kabar tentang rasul-rasulnya dan tentang penetapan mereka menjadi rasul dan rahasia-rahasia yang mereka bawa. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wa ajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Para pendengar yang beriman, dalam surat An-Nisa ayat 163 sampai dengan 165, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Mereka kami utus selaku rasul-rasul, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Para pendengar yang beriman, kemudian dalam surah Al-Anbiya Allah berfirman,
wa ayyuba iznada rabbahu anni masani yadurru wa anta arhamar rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Rabb-Nya, "Ya Rabb, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Rabb yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Kemudian dalam soal Furqan ayat 20 Allah berfirman, "Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 buah mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel tatkala Musa datang kepada mereka." Al-Isra ayat 101. Para pendengar yang beriman, berita dari Nabi dan Rasul tentang dirinya dan tentang saudara-saudaranya, para Rasul dan para Nabi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi, melainkan ia telah memperingatkan kaumnya akan si buta sebelah matanya lagi pendusta, yaitu Al-Masih." Para pendengar, Rasulullah pun bersabda, "Janganlah kalian mengistimewakan sebagai nabi atas yang lainnya." Ketika Rasulullah ditanya oleh Abu Dzar tentang jumlah para nabi dan rasul, beliau menjawab, "Demi zat dan jiwaku berada di tangannya, kalau sekiranya Nabi Musa itu masih hidup, niscaya tiada jalan lain baginya kecuali mengikuti aku." Beliau juga bersabda, "Itulah Ibrahim di saat dikatakan kepada beliau, 'Hai manusia terbaik,' karena beliau berendah hati, beliau juga bersabda, 'Tidak pantas bagi seseorang mengatakan, aku lebih baik daripada Nabi Yunus.'" Dalam cerita yang beliau sampaikan tentang mereka pada malam Isra, di mana para nabi dan rasul berkumpul di Baitul Maqdis dan Rasulullah menjadi imam sholat mereka. Beliau juga bertemu dengan Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Rasulullah telah menceritakan tentang mereka dan apa yang beliau saksikan tentang kondisi mereka. Dalam sabda beliau, "Sesungguhnya Nabiullah Daud makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri." Para pendengar yang beriman, miliaran umat muslim dari kaum muslimin dan ahli kitab, baik umat Yahudi maupun Nasrani, kepada para utusan Rasul Allah dan keyakinan mereka yang kokoh kepada kerasulan yang mereka bawa, serta meyakinkan mereka tentang kesempurnaan para rasul itu dan bahwasanya para rasul adalah manusia pilihan Allah. Jadi mereka meyakini adanya
Allah yang maha kuasa. Tidak ada Tuhan yang sembah melainkan Allah. Para pendengar yang beriman, kemudian rububiyahnya Allah dan rahmatnya memastikan pengangkatan para rasul darinya untuk segenap umat manusia agar memperkenalkan Rabb-nya kepada mereka dan membimbing mereka menuju jalan yang di situ terdapat kesempurnaan kemanusiaan mereka dan kebahagiaan mereka dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah menciptakan manusia supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku sekali-kali tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Para pendengar yang beriman, hal ini menuntut adanya pemilihan manusia sebagai rasul agar mengajarkan kepada manusia bagaimana mereka seharusnya beribadah kepada Allah dan patuh kepadanya. Sebab itulah tugas dan tujuan dari penciptaan manusia. Kemudian adanya pahala dan hukuman adalah konsekuensi dari ketaatan dan kemaksiatan pada jiwa dan hati manusia. Hal ini merupakan perkara yang memastikan pengutusan para rasul dan pengangkatan manusia menjadi nabi agar di hari kiamat kelak tidak ada manusia yang mengatakan, sesungguhnya kami ya Tuhan kami tidak mengetahui cara patuh kepadamu sehingga kami bisa mematuhimu, dan kami pun tidak mengetahui sisi kedurhakaan kepadamu sehingga kami menjauhinya, dan pada hari ini tidak ada kezaliman di sisimu, maka janganlah engkau menyiksa kami. Maka jika begitu mereka akan mempunyai alasan dan argumen yang kuat agar tidak mematuhi perintah Allah. Oleh karena itu, ini adalah suatu kondisi yang menuntut adanya keharusan pengangkatan para rasul untuk memutuskan berbagai kemungkinan dari hujahnya. Demikianlah Allah menegaskan Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 165. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan Allah Maha perkasa lagi maha bijaksana. Para pendengar yang budiman, dengan adanya bertambahnya ilmu pengetahuan, kehidupan kita menjadi mudah, dan dengan adanya pengetahuan tentang agama, terutama dalam agama Islam yang kita anut sebagai Muslim, akan membuat hidup kita menjadi terarah. Semoga berbagi ilmu pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita, khususnya untuk diri saya sendiri
dan bagi kita semua. Semoga kita tetap komitmen mempercayai adanya Nabi dan Rasul yang diutus Allah untuk membimbing kita agar kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Apabila kita berpegang kepada ajaran yang telah kita anut, yaitu ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah kita selalu mempercayai adanya Nabi dan Rasul utusan Allah untuk membimbing kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Allah yang satu, tidak Tuhan yang disembah melainkan Allah sampai akhir hayat kita nanti. Demikianlah berbagi ilmu pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.